Halo guys, balik lagi bersama gua di sini. Ya, ini sekarang hari Minggu, tapi nggak tahu kenapa ini sini agak rame ya. Ya, tapi cerah juga sih. Hari Minggu cuma rame. Ya, seperti yang kalian bisa baca di judul, gua mau bahas sesuatu. Gua mau curhat sih intinya ya. Curhat sama sesuatu. Jadi ada suatu hal yang membuat gue panik. Dan ini sebenarnya agak lucu sih ya menurut gue ya. Menurut gue agak lucu sumpah. Ya, gue melupakan suatu hal. Dan itu membuat gue, ya begitulah ya. Jadi intinya begini nih. Gue tuh habis Sabtu kemarin, Sabtu tanggal 5 Agustus jam 10 malam itu gue baru mau pulang dari rumahnya cewek gue. Dan di jalan pulang itu gue berpikir buat isi bensin, karena bensinnya nih ya, bensinnya dia itu tinggal satu strip kedap-kedip gitu kan. Dan perjalanan gue dari Jakarta ke BSD masih agak jauh gitu. Jadi gue nyari pom bensin, kebetulan ada pom bensin nih, ada dong, gue ngisi nih. Sebelumnya gue mau cerita dulu nih, penyakit CBR itu ya di tangki nih ya. Di sininya nih, dia tuh suka berkerak coy. Suka berkerak kalau misalnya pertama, lu jarang ngisi bensin, lu jarang buka tutup dia. Kedua, dan kalau misalnya habis lu cuci, mau lu cuci steam atau gimana, pasti nggak lama dia berkerak sininya nih, dalamnya sini. Kan bahaya tuh di sini nih. Jadi kalau misalnya udah berkerak kayak gitu, mau lu mau lu masukin kunci juga ntar bakal nyangkut. Dan gue tuh udah 2 kali kayak gitu, dan kemarin tuh kali yang ketiga. Gue mau buka nih tuh tangki, gue liat aduh putih-putih berkerak. Aduh udah males kan gue tuh sebenarnya. Padahal gue udah tinggal di depan mata isi bensin nih, udah tinggal orangnya, boleh silakan pak, gitu-gitu dah. Jadi ya udah, jadi gue masukin kuncinya dengan rasa takut. Terus ya udah, jadi aku masukin kuncinya dengan perasaan takut. Gue udah dalam hati udah berdoa aja, udah bilang aduh jangan nyangkut. Karena emang dari awal gue tuh udah pernah diingetin ini tuh mesti dikasih WD. Nah tapi pertama sama kedua kali gue nggak kasih WD tuh, dibandel kan gue kan. Soalnya pertama tuh yang kedua kali yang terakhir nih susah banget, bener-bener susah. Nah gue takut kayak gitu lagi. Toto bener yang ketiga ini kemarin susah banget, nggak bisa lepas sama sekali. Jadi pas udah masuk, udah berusaha gue posisi tangki kayak gini nih, bener ke depan nih posisinya nih. Harusnya bener dong kalau misalnya posisi tangkinya bisa, kalau posisi tangkinya bener, berarti harusnya bener dong gue bisa tinggal tarik dong. Ini nggak bisa, gue coba putar pelan-pelan, terus gue tarik, gue gini-giniin gitu, nggak bisa gitu. Jadi gue panik dong. Gue tapi berusaha tenang, jadi gue minta ke mas pom bensinnya, mas ada ini nggak mas, ada WD 40 nggak mas? Nggak ada mas. Waduh mampus. Tanya ke orang-orang yang lagi ngisi bensin juga, mas sorry kalau boleh gantung, boleh minta WD 40 nggak mas, soalnya tangki bensin saya kuncinya nyangkut gitu kan. Ya udah, nggak ada juga yang punya. Terus gua tanya lagi ke depan tuh ada kayak Indomaret gitu ya. Jadi gua tanya ke abang-abang depan Indomaret itu, bang di sini ada yang punya WD 40 nggak gitu kan. Nah ternyata nggak ada yang punya juga. Ya udah, gue sampai muter-muter dan ternyata tidak ada. Jadi gue udah berusaha nggak panik, gue malah jadi panik nih. Gue kontak tuh si Selalu 21 sama SF Families, yang respon si Nathanael sama si David. Karena yang lain gue dari dulu kali ya, soalnya itu jam 11 gue di pom bensin tuh. And then gue kabarin dong si cewek gue kabarin si Tasya dong. Soalnya biar tahu aja nih, soalnya gue takutnya ntar dinyariin nih, asik. Jadi ya udah gue kabarin. Jadinya kita ke sirkuit yuk. Gue kabarin, dan si Tasya ini ya agak panik ya bisa dibilang ya, dan bilang nih ke bokapnya kalau gue dianjir nih ke bokapnya kalau gue lagi ada gini. Jadi ya udah, Tasya sama bokapnya on the way ke pom bensin itu. Lalu bayangin coy, gila, superhero banget gak sih? Jadi kayak bener-bener langsung on the way ke situ. Dan ya udah, gue tetap sambil nyoba nggak bisa. Ini tutup tangki udah gue puter-puter gimana, terus kunci tetap nyangkut kayak gini, masih kunci tetap kayak gini nih, nyangkut terus kayak gini. Ya udah dong,
gue pelan-pelan, gue cuma bisa berdoa. Ini gimana ya? Tadi gue udah mikir, ini apa gue kencingin aja nih ya? Ya udah. Akhirnya Tasya dan bokapnya datang nih. Bawa WD sama kunci-kunci. Gila, gue ngeliat Tasya kayak malam-malam naik motor terus bawa kunci dipeluk gitu. Astaga, lucu banget, parah. Maksud gue lucu tuh kayak, ya gila gue buat cowoknya sampai kayak gitu, parah. Gila, salut. Dan ya udah, back to topic. Gue malah curhat sendiri. Udah nih, gue dapat WD-nya, ini gue semprot ke sininya nih, sampai dalam keadaan kunci masih nyangkut gini. Abis disemprot, gue coba ketek lagi, masih belum bisa. Tapi 5 menit setelah itu bisa nih lepas. Akhirnya astaga, lega banget. Gue bilang, aduh, lepas juga kuncinya. And then harusnya masalah gue sampai di situ tuh selesai tuh. Nah tapi pas gue mau nyoba masukin lagi tuh fuel capnya, malah nggak bisa masuk. Wah parah, gue stres dong. Gue panik. Ini kok nggak bisa masuk, ini kenapa ini nggak bisa masuk? Terus kuncinya malah nggak bisa gitu loh, nggak bisa balik kayak tadi lagi. Nah terus gue pikir, aduh kok kayak tadi lagi ya. Nah ya udah, abis itu gue coba pelan-pelan putar-putar lagi, susah keluar lagi. Wah mampus, gue bilang, kok balik lagi ya, kayaknya WD-nya nggak mempan gitu, gue bilang kan. Kita nyoba sekitar setengah jaman, more or less ya, setengah jaman. Akhirnya udah dicoba dikatek-katekin gitu ya, nggak bisa. Sampai nyangkut lagi kuncinya, nggak bisa balik lagi, nggak bisa nutup lagi tangki bensinnya. And then you know what, untung si Tasya lagi lainan sama Sam, lagi si Tasya tuh gue minta tolongin lain si Sam kan. Terus si Sam bilang ke Tasya, itu kayak masanya kebalik deh. Jadi gue tuh sempat gini foto ke Sam, kayak gini fotonya. Nah kalian lihat kan, harusnya ininya nih, ini tuh di belakang ininya nih, tapi gue malah taruhnya kebalik, ininya di depan. Ya jelas agak masuk kebalik kan. Jadi kayak gue panik, terus gak tahu apa gue panik, gue masang fuel capnya kebalik. Ya jelas lah gak masuk. Jadi gue tuh agak konyol gitu ya, kayak sebuah kepanikan. Harusnya masalah udah beres sampai lu datang WD, tapi karena lu panik jadi memperlambat semuanya sampai setengah jam, sampai jam 11 bokapnya Tasya baru bisa selesai semuanya. Yang enak juga sih, jadi kayak mereka malam-malam ke pom bensin itu buat gue nggak enak juga ya. Tapi ya syukur gitu ada yang bantu gitu ya. Jadi dari sini gue juga belajar gitu loh. Dari kasus ini kayak buat kalian tuh jangan panikan gitu ya, karena kalau panikan lu nggak bakal selesai gitu masalahnya kan. Ya kalian bisa lihat sendiri kan. Wah. Gila. Jadi kan bisa lihat sendiri kan dari cerita gua, dan gue juga belajar harusnya masalah gue tuh selesai sampai WD, tapi karena gue panik ya memperlambat gitu kan jadinya kan. Ya mungkin karena gue panik itu kan udah malam gitu ya, udah malam, jadi gue kayak takut gak bisa balik. Jadi gue takut saat itu, jadi ya udah panik dan segala macam. Akhirnya gue ya begitu lah, kan bisa lihat sendiri. Gue jadi memperlambat semuanya. Tapi ya untung Tasya baca chatnya Sam, untung gue lain Sam gitu ya. Untung Tasya dan bokapnya datang, gila itu parah, bersyukur banget gue. Karena jujur gue tuh orangnya panikan kadang ya. Kadang kayak gitu gue orangnya panikan. Ya jadi moral of the story-nya, kalau misalnya kalian udah bisa baca di Instagram gue, jangan melakukan semuanya dengan keadaan panik, karena itu nggak bakal membantu. Itu malah akan memperlambat lo. Ya gue belajar banyak lah, jadi gue harap kalian juga belajar banyak ya. Kalau dalam mengatasi situasi kayak gitu di jalan, kalian hadapinnya kayak gimana. Ya kalau misalnya situasi kayak gitu di jalan malam-malam, kalian hadapinnya gimana, mesti tenang, gak boleh panik, ntar kayak gue gak selesai masalah lo. Untung ada orang lain. Kalau misalnya lo sendiri, kalau misalnya gue sendiri, kayaknya tuh bakal lama banget itu gue di situ ya. Jadi ya begitulah guys. Sampai situ ya sharingnya. If you like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Mark Motovlog Bay. Ya pokoknya stay tune terus di channel gue untuk vlog-vlog yang lainnya. Sekali lagi thank you banget buat Sam, buat SF Families, buat Tasya dan papanya. Thank you banget udah mau nolongin mengatasi kepanikan gue. Oke,
See you guys on my next video. Bye bye.